Cina sampai mundur dari Natuna, pilot F-16 TNI AU Indonesia diakui kehebatannya oleh Lockheed Martin Amerika. Jet tempur F-16 milik TNI AU buatan Lockheed Martin Amerika Serikat jadi saksi bisu ketegangan antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara. Andai saja F-16 TNI AU tidak diterjunkan ke Laut Natuna Utara, Indonesia dan Cina mungkin sudah terlibat perang sengit antar kedua negara. Bukan tanpa sebab F-16 TNI AU terbang ke sana. Klaim Cina atas Laut Natuna Utara yang menyerobot ZEE Indonesia juga menimbulkan ketegangan geopolitik. 2 tahun sejak perubahan nama Laut Natuna Utara, tepatnya di 2019, Indonesia dikabarkan siap terlibat perang dengan Cina. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Al Jazeera yang berjudul Dilema Jakarta, Bagaimana Negara Islam Terbesar Menjadi Arena Konflik Antara Amerika dan Cina, yang diterbitkan pada awal bulan Mei 2022. Media berbahasa Arab itu mengungkap awal mula perseteruan Indonesia dan Cina di tahun 2019 silam. Peristiwa itu mengacu pada sengketa internasional atas salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia, karena Indonesia dan Cina mengklaim menguasai wilayah di Laut Cina Selatan yang terletak di perbatasan pulau-pulau Natuna Indonesia. Karena Cina menganggap bahwa sekitar 90% dari laut yang memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi, lautnya sendiri. Mengutip catatan penggunaan sejarah untuk mendukung klaimnya, sementara Indonesia yang terletak di pinggiran selatan Laut Cina Selatan menganggap bahwa daerah dengan perkiraan 1,9 triliun kaki kubik cadangan gas alam adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah konvensi PBB tentang hukum laut. Pada akhir 2019, dunia hampir menyaksikan konflik militer antara Indonesia dan Cina sebagai akibat dari praktek terakhir di kawasan ekonomi Pasifik, yang oleh Indonesia disebut Laut Natuna Utara, sementara Beijing menganggapnya sebagai daerah penangkapan ikan tradisional Cina. Pada saat yang tepat, pasukan penjaga pantai Cina mulai merambah ke wilayah tersebut dan Jakarta tidak menemukan cara selain mengirim kapal perang dan pesawat tempur F-16 dan juga mengundang kapal penangkapan ikan Indonesia untuk pindah ke daerah itu. Tetapi ketegangan mereda dengan cepat setelah Cina mundur dari daerah itu, menembusnya, tulis Al Jazeera. Sebelumnya dikutip zonajakarta.com dari BBC, Indonesia mengambil langkah berani pada tahun 2017 lalu dengan mengganti nama zona ekonomi eksklusif di bagian utara Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Beberapa di antaranya berada dalam 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Cina, yang dianggap sebagai niat untuk menantang klaim kedaulatan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Media Cina 163.com dalam artikelnya terbitan 12 September 2019 merasa heran dengan langkah Indonesia yang mengganti nama Laut Cina Selatan jadi Laut Natuna Utara. Indonesia baru-baru ini mengganti nama zona ekonomi eksklusif yang terletak di bagian Laut Cina Selatan sebagai Laut Natuna Utara, tulis 163.com seperti dikutip zonajakarta.com. Langkah berani Indonesia itu bahkan dianggap berbanding terbalik dengan negara-negara lain yang mulai tunduk pada Cina. Sikap Indonesia yang berkembang di kawasan itu termasuk rencana untuk membangun persenjataannya di Kepulauan Natuna yang bertetangga dan mengerahkan kapal perang angkatan laut datang ketika klaim teritorial luas negara-negara lain terhadap Cina di Laut Cina Selatan berubah menjadi lebih tunduk, tulis 163.com. Sumber asli mengatakan bahwa Cina telah meminta Indonesia untuk membatalkan nama tersebut. Namun pemerintah Indonesia mengatakan bahwa ini adalah wilayah Indonesia dan Indonesia berhak melakukannya, tulis 163.com. Terkait penama Laut Natuna Utara, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti mengatakan bahwa Indonesia berhak mengambil keputusan ini. Laut Natuna Utara terletak di dalam wilayah Indonesia, bukan terletak di Laut Cina Selatan. Indonesia berhak mengganti nama perairan ini, Laut Natuna Utara, menjadi bahasa Indonesia. Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang menanggapi pada 14 Juli, "Saya tidak memiliki situasi spesifik yang Anda sebutkan. Tapi yang ingin saya tekankan adalah sejak lama Laut Cina Selatan termasuk nama tempat standar bahasa Inggrisnya Laut Cina Selatan telah digunakan sebagai nama entitas geografis internasional."